Selamat sore Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Suster Ilen Anika Saret Saromaharis CMM dengan NIM 1020240006 Prodi Manajemen Informasi Kesehatan. Saat ini saya akan membagikan kepada kita tentang video animasi pembelajaran yang berjudul Struktur Organisasi dan Manajemen Perubahan dalam Unit Kerja. Dosen pengampu Ibu Pemarida Simbolon SKM MKes. Struktur organisasi unit kerja rekam medis. Struktur organisasi menentukan pekerjaan tugas dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasi secara formal. Adapun organisasi berasal dari perkataan, yaitu suatu struktur dengan bagian yang demikian diintegrasi hingga hubungan mereka satu sama lain dipengaruhi oleh hubungan mereka dengan keseluruhan. Struktur organisasi adalah sebagai suatu kerangka yang mewujudkan pola tetap dari hubungan-hubungan di antara bidang-bidang kerja maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing dalam suatu sistem kerjasama. Fungsi dari struktur organisasi itu sendiri adalah untuk menentukan kelancaran jalannya pelaksanaan dan berupa pewadahan atau pengaturan lebih lanjut daripada kekuasaan, pekerjaan, tanggung jawab, dan orang-orang yang harus ditata hubungkan satu sama lain, sehingga setiap orang tahu apa kedudukannya, apa tugasnya, apa tanggung jawabnya, apa kewajibannya, apa fungsinya, pekerjaannya, dan seterusnya. Perencanaan merupakan suatu aktivitas menyusun tujuan perusahaan lalu dilanjutkan dengan menyusun berbagai rencana-rencana guna mencapai tujuan perusahaan yang sudah ditentukan. Yang pertama, top level planning. Perencanaan yang bersifat strategis, misalnya manual, petunjuk umum, rumusan tujuan, pengambilan keputusan, serta manual pola penyelesaian dan sifatnya menyeluruh. Bagian B, middle level planning. Perencanaan bersifat administratif yang berfokus pada penanganan proses dan tata cara tujuan jangka panjang organisasi dapat dicapai. Bagian C, low level planning. Perencanaan yang bersifat operasional dan fokus pada hasil atau capaian tujuan jangka panjang organisasi. Yang kedua, pengorganisasian. Suatu aktivitas pengaturan dalam sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang lainnya yang dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan rencana dan tujuan yang sudah ditetapkan organisasi. Pengorganisasian juga meliputi alokasi sumber daya, menyusun dan menetapkan tugas-tugas serta menetapkan prosedur, menetapkan struktur organisasi, perekrutan, pelatihan, dan pengembangan personil. Manfaat pengorganisasian adalah antara lain memungkinkan pembagian atas tugas-tugas yang sesuai dengan kondisi organisasi, menciptakan spesialisasi personil, mengetahui tugas yang diembannya. Ketiga, pengarahan atau direction. Fungsi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja optimal dan menciptakan suasana lingkungan. Yang keempat, pengendalian atau controlling. Kegiatan menilai dan mengevaluasi kinerja berdasarkan standar yang sudah dibuat organisasi dan melakukan pengorganisasian apabila dibutuhkan. Prinsip dasar struktur organisasi. Beberapa ahli telah mendefinisikan prinsip-prinsip. Henry Fayol, seorang insinyur pertambangan dari Perancis, mengemukakan 14 prinsip organisasi, yaitu division of work, authority and responsibility, discipline, unity of commands, unity of direction, subordination of individual interests to general interests, remuneration, centralization, line of authority atau hierarchy, order, equity, stability of personnel, initiative, and esprit de corps. 1. Pembagian kerja, division of work. Division of work atau pembagian kerja kepada individu-individu dalam organisasi atau manajemen untuk membangun sebuah pengalaman
dan terus mengasah keahliannya sehingga pada akhirnya individu-individu tersebut bisa menjadi lebih produktif dan menguntungkan. Misalnya seorang petugas khusus menangani pendaftaran pasien dan memastikan data identitas tercatat dengan benar ke dalam sistem, sementara petugas lain bertanggung jawab pada proses pengkodean diagnosis dan tindakan menggunakan SCD-10. Kedua, wewenang dan tanggung jawab. Wewenang dan tanggung jawab adalah kunci dalam prinsip organisasi atau manajemen ketika organisasi itu dibangun. Misalnya dalam unit rekam medis, kepala instalasi memiliki wewenang penuh untuk mengatur pembagian tugas staf, misalnya menentukan siapa yang bertugas di bagian pendaftaran, coding, assembling, filing, maupun pelaporan. Namun, wewenang tersebut juga diiringi dengan tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar dan tidak ada kesalahan yang merugikan pasien maupun rumah sakit. Ketiga, disiplin. Disiplin mencakup kesungguhan hati, kerajinan, ketaatan, kesiapan, persetujuan, kebiasaan, tata krama antara organisasi tersebut dengan warganya. Misalnya dalam unit rekam medis, disiplin terlihat ketika petugas coding selalu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sesuai standar operasional prosedur. Keempat, kesatuan pemerintah. Kesatuan pemerintah adalah sebuah prinsip di mana perintah yang diterima bawahan tidak diperbolehkan untuk diberikan oleh lebih dari seorang yang ada di atasnya. Misalnya dalam unit rekam medis, seorang petugas filing hanya menerima instruksi dari kepala seksi filing, bukan dari kepala instalasi atau bagian lain secara langsung. 5. Kesatuan pengarahan. Prinsip kesatuan pengarahan juga bergantung pada kesatuan perintah. Misalnya dalam unit rekam medis, seluruh petugas pelaporan diarahkan pada satu tujuan, yaitu menyusun laporan rutin rumah sakit untuk dinas kesehatan. Yang keenam, subordinasi kepentingan perseorangan terhadap kepentingan umum. Prinsip manajemen ini bisa terwujud jika karyawan merasa senang dan nyaman dalam bekerja. Misalnya seorang petugas coding menunda urusan pribadinya untuk menyelesaikan klaim pasien tepat waktu karena ia menyadari bahwa kelancaran pelayanan rumah sakit jauh lebih penting dibanding kepentingan pribadinya. 7. Penggajian. Prinsip manajemen ini menurut Henry Fayol adalah pembayaran upah serta cara pembayaran yang adil serta memberi kepuasan yang maksimal untuk pegawai dan majikan. Dengan menggunakan sistem upah atau gaji yang memuaskan nantinya bisa merangsang pegawai untuk bisa bekerja lebih rajin lagi. 8. Pemusatan. Prinsip manajemen pemusatan ini juga tidak bisa menghilangkan asal pelimpahan wewenang. Dengan pemusatan ini, kewenangan jelas terarah dan tidak terjadi simpang siur keputusan antar staf. 9. Rangkaian perintah. Rantai perintah ini mengacu kepada jumlah tingkatan yang ada pada hierarki dari otoritas tertinggi sampai tingkat yang paling rendah pada sebuah organisasi. Rantai perintah yang jelas ini membuat komunikasi terarah dan tidak menimbulkan kebingungan. 10. Ketertiban. Ketertiban pada suatu pekerjaan bisa terwujud jika semua karyawan memiliki disiplin dan ketertiban yang tinggi. Misalnya di ruang filing rekam medis, berkas pasien disusun rapi sesuai nomor rekam medis sehingga mudah ditemukan kembali saat dibutuhkan. Ketertiban ini membuat pekerjaan lebih efisien dan menghindari kekacauan dalam pelayanan. 11. Stabilitas jabatan dalam kepemimpinan. Karyawan akan bekerja dengan lebih baik apabila mendapat stimulus, keamanan pekerjaan, dan jenjang karir yang pasti. Butuh waktu untuk seorang pekerja agar bisa menyesuaikan diri terhadap jabatan atau fungsinya yang baru, serta untuk menunaikan tugas dengan baik. 12. Semangat kesatuan. Manajer yang mempunyai jiwa kepemimpinan akan bisa memunculkan semangat kesatuan ini. Sebaliknya, jika manajer tidak memiliki kemampuan, bisa berakibat perpecahan. Bentuk struktur organisasi.
Unit rekam medis sebagai salah satu organisasi pendukung kegiatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk memperlancar pengelolaan kegiatan dalam unit rekam medis, dibentuk struktur organisasi rekam medis. Maka strukturnya ada 3 macam, yaitu: pertama, organisasi lini adalah organisasi yang memiliki perbedaan nyata dalam hal pembagian tugas serta wewenang antara pimpinan dan pelaksana. Yang kedua, organisasi fungsional adalah suatu organisasi di mana wewenang dari pimpinan tertinggi dilimpahkan kepada kepala bagian yang mempunyai jabatan fungsional untuk dikerjakan kepada para pelaksana yang mempunyai keahlian khusus. Yang ketiga, organisasi lini dan staf merupakan kombinasi dari organisasi lini, asas komando dipertahankan tetapi dalam kelancaran tugas pemimpin dibantu oleh para staf, di mana staf berperan untuk memberi masukan, bantuan pikiran, saran-saran, dan data informasi yang dibutuhkan. Yang keempat, organisasi matriks digunakan berdasarkan struktur organisasi staf dan lini, khususnya di bidang penelitian dan pengembangan. Manajemen perubahan dalam unit kerja RMIK. Yang pertama, definisi manajemen perubahan adalah suatu proses sistematis dalam menerapkan pengetahuan, sarana, dan sumber daya yang diperlukan untuk memengaruhi perubahan pada orang yang akan terkena dampak dari proses tersebut. Yang kedua, alasan perlunya perubahan. Change is the only evidence of life. Demikianlah yang diungkapkan oleh F. Lee Waugh dalam Kasali. Ungkapan ini memiliki arti perubahan adalah satu-satunya bukti kehidupan. Hal ini ingin menunjukkan bahwa perubahan adalah tanda dari kehidupan itu sendiri. Beberapa alasan perlunya perubahan. Yang selanjutnya, nomor 3, mutu layanan adalah peningkatan mutu layanan rumah sakit menjadi sangat penting untuk memenuhi harapan masyarakat. Kualitas layanan diukur melalui aspek keandalan, jaminan, bukti fisik, empati, daya tanggap, serta kepercayaan. Yang keempat, efisiensi. Efisiensi rumah sakit sangat dipengaruhi oleh kinerja manajerial yang mencakup perencanaan, koordinasi, evaluasi, pengelolaan sumber daya. Model 8 langkah perubahan Kotter. Yang pertama, menciptakan rasa urgensi untuk berubah. Kedua, membentuk koalisi pemandu yang kuat. Ketiga, mengembangkan visi dan strategi. 4, mengkomunikasikan visi. 5, menghilangkan hambatan. 6, menciptakan kemenangan jangka pendek. 7, mengonsolidasikan hasil yang dicapai. 8, menanamkan perubahan dalam budaya organisasi. Model perubahan Lewin. Model ini dinamai dari Kurt Lewin yang mengembangkannya pada tahun 1950-an. Proses perubahan dibagi menjadi 3 tahap, yaitu unfreeze adalah mencairkan atau membuka diri, adalah tahap persiapan di mana organisasi dipersiapkan untuk menerima perubahan. Kedua, change, perubahan, adalah tahap implementasi di mana perubahan mulai dijalankan. Ketiga, refresh, membekukan kembali. Setelah perubahan mulai terbentuk dan orang-orang telah menerima cara kerja baru, organisasi siap membekukan kembali agar perubahan tersebut menjadi kebiasaan dan tertanam dalam sistem kerja. Hambatan dalam perubahan. Yang pertama, resistensi staf, yaitu setiap individu akan menunjukkan reaksi yang berbeda. Resistensi hampir selalu ada dalam setiap proses perubahan sebagai bentuk perlawanan dari nilai-nilai lama atau budaya lama terhadap nilai-nilai baru ataupun budaya baru yang akan dibentuk. Yang kedua, keterbatasan sumber daya merupakan aset berharga yang dimiliki perusahaan karena sumber daya manusia sebagai penggerak utama dari seluruh aktivitas perusahaan. Dan budaya organisasi menjelaskan bahwa yang selalu kita lakukan selalu bergantung pada 2 hal, yaitu kepribadian dan situasi. Situasi atau budaya dalam hal ini sebenarnya dapat dipengaruhi sehingga interaksi antara situasi dengan kepribadian pada akhirnya dapat membentuk perilaku seseorang sehingga perilaku merupakan cerminan dari pribadi itu sendiri.
Strategi mengelola perubahan. Yang pertama, membangun visi yang jelas, di mana perubahan ini membantu seluruh anggota organisasi memahami alasan perubahan dan arah yang ingin dicapai. Komunikasi visi yang baik dapat mengurangi resistensi, menyatukan tujuan, dan memastikan semua pihak bergerak sejalan demi keberhasilan transformasi. Yang kedua, melibatkan pemangku kepentingan. Keterlibatan pemangku kepentingan, baik karyawan, manajer maupun pihak eksternal, menjadi strategi penting untuk membangun dukungan dan komitmen. Dengan melibatkan mereka dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, organisasi dapat mempertimbangkan berbagai perspektif, meningkatkan penerimaan, dan seterusnya. Yang ketiga, komunikasi yang efektif dan berkelanjutan adalah kunci dalam manajemen perubahan yang sukses. Organisasi harus memastikan bahwa informasi tentang perubahan, alasan di baliknya, dan dampaknya dikomunikasikan secara jelas dan konsisten kepada semua pemangku kepentingan. Keempat, pelatihan dan pengembangan keterampilan. Karyawan harus dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan baru yang diperlukan untuk beradaptasi dengan perubahan organisasi. Pelatihan ini dapat mencakup pengembangan kompetensi teknis, keterampilan kepemimpinan, atau bahkan keterampilan interpersonal seperti kerja tim dan komunikasi. Sekarang kita masuk pada contoh soal yang pertama. Di unit rekam medis sebuah rumah sakit, seorang petugas filing sering merasa bingung karena menerima perintah yang berbeda dari kepala instalasi dari kepala seksi sekaligus. Akibatnya ia tidak tahu perintah siapa yang harus dipatuhi lebih dahulu dan pekerjaannya menjadi terganggu. Prinsip dasar organisasi yang dilanggar dalam kasus ini adalah A. Pembagian kerja, B. Kesatuan komando, C. Kesatuan pengarahan, D. Wewenang dan tanggung jawab, E. Rantai perintah. Jawaban yang benar adalah B. Kesatuan komando. Alasan mengapa tidak dipilih bagian A, yaitu pembagian kerja berkaitan dengan spesialisasi tugas agar lebih produktif, bukan masalah menerima perintah dari lebih satu atasan. Mengapa benar B? Karena prinsip kesatuan komando menyatakan bahwa setiap bawahan hanya boleh menerima perintah dari satu atasan agar tidak terjadi kebingungan dan konflik wewenang. Bagian C salah karena kesatuan pengarahan berhubungan dengan adanya satu tujuan bersama yang dipimpin satu manajer, bukan soal atasan ganda. D salah karena wewenang dan tanggung jawab membahas keseimbangan antara kekuasaan dan tanggung jawab pimpinan, bukan masalah perintah ganda. Dan E salah karena rantai perintah menjelaskan hierarki alur instruksi dari atas ke bawah, tetapi inti kasus ini lebih tepat pada Unity of Commons. Contoh soal kedua, seorang kepala instalasi rekam medis memutuskan untuk memberikan insentif tambahan kepada staf yang bekerja lembur menyelesaikan laporan bulanan. Kebijakan ini diterapkan secara adil untuk semua staf, tanpa membeda-bedakan antara staf senior dan junior. Dampak dari kebijakan ini, staf menjadi lebih termotivasi dan loyal terhadap organisasi. Prinsip dasar organisasi yang ditunjukkan dalam kasus ini adalah A. Remunerasi, B. Pembagian kerja, C. Disiplin, D. Stabilitas jabatan, E. Semangat kesatuan. Jawaban yang benar adalah remunerasi, penggajian, dan keadilan equity. Mengapa benar? Karena penerapan prinsip remunerasi upah yang adil dan diterapkan sama rata kepada semua staf tanpa pilih kasih, yang mencerminkan prinsip keadilan. B salah karena pembagian kerja berkaitan dengan spesialisasi tugas tidak relevan dengan pemberian insentif. C salah karena disiplin menekankan kesatuan terhadap aturan dan SOP, bukan pemberian imbalan kerja. D salah karena stabilitas jabatan berkaitan dengan keamanan kerja dan mengurangi perputaran staf, bukan insentif lembur. Bagian E salah, semangat kesatuan menekankan kekompakan tim,
Walau insentif bisa menumbuhkan semangat, inti kasus adalah pada sistem pengkajian yang adil. Contoh soal yang terakhir adalah sebuah rumah sakit besar sedang mengembangkan proyek digitalisasi rekam medis dengan sistem SIM-MRS baru. Untuk melaksanakan proyek ini, dibentuklah tim yang terdiri dari spesialis IT, petugas rekam medis, analis kesehatan, dan bagian keuangan. Mereka tetap bekerja di unit asal masing-masing, tetapi secara khusus dikelompokkan dalam satu tim proyek digitalisasi. Tim ini dipimpin oleh seorang manajer proyek yang melapor langsung kepada direktur rumah sakit. Bentuk struktur organisasi yang paling tepat menggambarkan kasus ini adalah A. Organisasi lini, B. Organisasi fungsional, C. Organisasi lini dan staf, D. Organisasi matriks, E. Organisasi tradisional. Jawaban yang benar adalah D. Organisasi matriks. Alasannya karena tim proyek dibentuk dari berbagai unit IT, rekam medis, keuangan, analis, bekerja bersama dalam proyek khusus dengan manajer proyek yang tetap melapor ke pimpinan tertinggi. Bagian A salah karena organisasi lini hanya cocok untuk organisasi kecil dengan satu jalur komando langsung dari pimpinan ke bawah, tidak sesuai untuk proyek lintas bidang seperti digitalisasi. Bagian B salah karena organisasi fungsional memang ada spesialisasinya, tapi bawahan biasanya mendapat perintah dari lebih dari satu atasan fungsional. Kasus di atas justru membentuk tim lintas fungsi untuk proyek khusus. C salah karena organisasi lini dan staf adalah di mana staf hanya berperan memberi saran pada pimpinan, bukan bekerja langsung dalam proyek lintas bidang. E salah karena organisasi tradisional bukan istilah formal dalam teori struktur organisasi, lebih bersifat umum, tidak spesifik pada kasus ini. Baik, Ibu dan teman-teman semua, demikianlah yang bisa saya bagikan kepada kita pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih.